Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Tiara Estefania Saputri dengan NIM C1C021115. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang PPh pasal 23 dan PPh pasal 26. Pengertian PPh pasal 23. Ketentuan dalam pasal 23 Undang-Undang PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21 yang dibayarkan, disediakan untuk dibayar, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. B. Pemotong PPh pasal 23. Yang pertama, badan pemerintah. 2. Subjek pajak badan dalam negeri. 3. Penyelenggara kegiatan. 4. Bentuk usaha tetap. 5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. 6. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukan dari Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak PPh pasal 23. C. Yang dikenakan pemotongan PPh pasal 23, wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21. D. Objek pemotongan PPh pasal 23. 1. Dividen. 2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. 3. Royalti. 4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. 5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan atau bangunan. 6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Tarif pemotongan. 1. Sebesar 15% dari jumlah bruto atas A. Dividen. B. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. C. Royalti. D. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21. 2. Sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk pajak pertambahan nilai atas A, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan atau bangunan. B. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21. Perhitungan PPh pasal 23 atas jasa, modal, dan hadiah. A. PPh pasal 23 atas jasa. Contohnya, PT Pilar Utama yang baru berdiri meminta jasa dari CV Konsultindo untuk membuat sistem akuntansi perusahaan dengan imbalan sebesar 11 juta rupiah, termasuk PPN sebesar 1 juta rupiah. PPh pasal 23 yang dipungut oleh PT Pilar Utama adalah 2% dikalikan dengan 10 juta rupiah. Maka, PPh pasal 23-nya adalah Rp200.000. B. PPh pasal 23 atas modal. Contohnya, PT Solusindo membayarkan dividen kepada CV Prakasa sebesar 200 juta rupiah. PPh pasal 23 yang dipotong PT Solusindo adalah 15% dikali 200 juta rupiah sama dengan 30 juta rupiah. C. PPh pasal 23 atas hadiah. Contohnya, CV Perdana mendapatkan hadiah sebuah mobil senilai 200 juta rupiah sebagai distributor terbaik dari PT Arta Raya. Hitunglah PPh pasal 23 yang dipotong. Maka PPh pasal 23 yang dipotong oleh PT Arta Raya adalah sebesar 15% dikalikan dengan 200 juta rupiah sama dengan 30 juta rupiah. PPh pasal 26 atas penghasilan yang diterima subjek pajak luar negeri. A. Pengertian. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008,
PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap di Indonesia. B. Wajib pajak PPh pasal 26. Yang dikenakan pemotongan PPh pasal 26 adalah wajib pajak luar negeri, orang pribadi maupun badan selain bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan. C. Pemotong pajak PPh pasal 26. Yang pertama, badan pemerintah. 2. Subjek pajak dalam negeri. 3. Penyelenggara kegiatan. 4. Bentuk usaha tetap. 5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. 6. Pembeli yang ditunjuk sebagai pemotong PPh pasal 26. Perhitungan PPh pasal 26. Contohnya, Mike adalah karyawan asing pada perusahaan PT Dira Konsul. Mike bertempat tinggal kurang dari 183 hari. Mike sudah beristri dan mempunyai seorang anak. Dalam bulan April 2018, Mike memperoleh gaji 5.000 US dollar sebulan. Kurs yang berlaku adalah 13.500 per 1 US dollar. Perhitungan PPh pasal 26, penghasilan bruto berupa gaji sebulan 5.000 US dollar dikali 13.500 rupiah sama dengan 67.500.000 rupiah. Penerapan tarifnya 20% dikalikan dengan 67.500.000 rupiah sama dengan 13.500.000 rupiah. Maka PPh pasal 26 atas gaji Mike bulan April 2018 adalah sebesar 13.500.000 rupiah. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.